sudah terhubung juga sama Mas Romi. Mas Romi, pertanyaan tadi adalah kenapa P3 ini terkesan sangat buru-buru? Kenapa tidak menunggu bersama Koalisi Indonesia Bersatu? Oh, sebenarnya kami tidak buru-buru karena kalau hari ini mendeklarasikan Mas Ganjar itu kalau di googling saja tinggal dilihat jejak digitalnya sejak bulan Oktober dimulai musyawarah kerja wilayah di sejumlah DPW P3 se-Indonesia. Satu demi satu para musyawarah kerja wilayah itu mengusulkan nama Mas Ganjar. Sampai dengan sebelum Ramadan kemarin itu kita berhenti di 19 musyawarah kerja wilayah. Namun tentu dalam politik itu momentum sangat penting. Dan kita melihat bahwa P3 harus segera mengambil keputusan ini karena memang kebetulan di Jogja sedang diadakan open house oleh Ketua Umum, dilanjutkan dengan halal bihalal. Kita kemudian melakukan upaya untuk percepatan dalam rangka pengambilan sikap politik ini mengingat proses pendaftaran legislatif sudah di depan mata tanggal 1 sampai 14 Mei. Karena itu kita juga ingin mengirim pesan kepada seluruh kader-kader kita yang mendaftar sebagai caleg bahwa kita juga sudah memiliki calon presiden yang kita tetapkan sehingga ini sekaligus menjadi pengetahuan dan tambahan rasa percaya diri mereka. Yang kedua, bahwa berkali-kali saya sampaikan P3 ingin menjadi pemegang saham seri A atau pengusung dari calon presiden yang insya Allah berdasarkan rekam jejak, akseptabilitas, elektabilitas memang memuncaki berbagai klasemen survei. Meskipun ini bukan sebuah pertanda kemenangan, tetapi setidak-tidaknya ini adalah indikasi bacaan partai politik terhadap opini publik, bacaan rakyat Indonesia terhadap opini publik meskipun diambil secara sampel. Oke, yang ketiga, bahwa P3 hari ini memutuskan Mas Ganjar itu kelanjutan karena P3 sudah mengusung Mas Ganjar dalam Pilgub Jawa Tengah sejak 2013 dan 2018. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah hari ini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan, Ketua Majelis Syariah kita almarhum Kiai Maimun Zuber. Oke, kita ingatlah historinya mungkin yang Mas Romi sampaikan tadi. Tapi kan begini, sudah sepakat beberapa waktu yang lalu membuat sebuah koalisi KIB. Ada Golkar, kemudian ada PAN dan juga ada P3 di sana. Kan koalisi ini niatnya ingin jalan bersama-sama. Kenapa tidak menunggu bersama-sama untuk mengumumkan siapa yang akan diusung untuk menjadi capresnya? Ketika kemarin kita akan mengambil keputusan, bahkan setelah pengambilan keputusan, komunikasi intensif antara Pak Mardiono selaku PLT Ketua Umum dengan Pak Erlangga Hartarto dan Pak Zul, bahkan sampai dengan tadi dini hari, komunikasi terus kita bangun. Bahkan dalam 1-2 hari ke depan direncanakan para Ketua Umum KIB akan bertemu untuk menyampaikan khususnya sikap P3 secara resmi dan juga latar belakang yang tidak bisa kita sampaikan kepada publik terkait dengan proses-proses pengambilan keputusan di internal P3. Yang kedua, di dalam piagam deklarasi KIB yang kita buat setahun silam, itu kan memang masing-masing partai politik menghormati bangunan komunikasi politik dan kedaulatan masing-masing partai di dalam membangun komunikasi bilateral dengan partai lain dan juga dengan pasangan atau capres yang akan ditetapkan. Nah, KIB ini juga masih tetap ada sampai hari ini karena kita belum tahu bagaimana sikap resmi PAN dan Golkar nantinya. Kalau kemudian ke depan barangkali sikapnya bisa sama dengan apa yang disampaikan oleh P3, ya KIB ini akan menjadi semakin besar. Tetapi kalaupun tidak, tentu kita menghormati itu sebagai sikap politik dan kedaulatan masing-masing partai yang ada di KIB.